Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ika Huril Ayuni. Saya dari jurusan Perbankan Syariah semester 5 di IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian kuantitatif saya. Berikut ini adalah diagram proposal penelitian kuantitatif. Ada 5 bab. Yang pertama yaitu judul, yang kedua pendahuluan, yang ketiga landasan teori, yang keempat penelitian, dan yang kelima daftar pustaka. Yang pertama yaitu judul. Judul yang saya ambil yaitu pengaruh kualitas pelayanan, kemudahan dan keamanan terhadap minat santri menggunakan fasilitas internet banking pada Bank Syariah Indonesia. Studi kasus santri PP Darussalam Bangunsari Ponorogo. Yang kedua yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan ini ada 6 subbab atau 6 tema. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima pembatasan masalah, dan yang keenam sistematika pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang. Sekarang ini teknologi informasi berkembang sangat pesat sehingga dapat memberikan kemudahan dalam segala aktivitas. Salah satunya yang menggunakan TI atau teknologi informasi yaitu perbankan syariah. Perbankan syariah sekarang ini dengan menggunakan internet banking. Adapun tujuan utama dari internet banking adalah untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi. PP Darussalam Bangunsari Ponorogo merupakan salah satu pondok yang berada di Ponorogo. Pondok ini terletak di dekat kampus IAIN Ponorogo. Banyak mahasiswa yang mondok di sini, bahkan banyak dari luar kota, bahkan luar Jawa. Sehingga dalam hal ini banyak santri yang menggunakan layanan internet banking dalam bertransaksi, baik untuk melakukan transfer, menabung, dan lain-lain. Karena mereka jauh dari orang tua, sehingga keuangan dari orang tua juga melalui bank dengan ditransfer, tidak langsung mengambil dari rumah. Yang kedua yaitu mengenai rumusan masalah. Ada 5 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik santri di PP Darussalam Bangunsari Ponorogo. Yang kedua, bagaimana pengaruh kualitas terhadap minat santri dengan menggunakan fasilitas internet banking pada Bank Syariah Indonesia. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kemudahan terhadap minat santri menggunakan fasilitas internet banking pada Bank Syariah Indonesia. Yang keempat, bagaimana pengaruh keamanan terhadap minat santri di PP Darussalam Bangunsari menggunakan fasilitas internet banking pada Bank Syariah Indonesia. Dan yang kelima, bagaimana pengaruh kualitas layanan, kemudahan dan keamanan terhadap minat santri di Pondok Darussalam Bangunsari Ponorogo menggunakan fasilitas internet banking pada Bank Syariah Indonesia. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu ada 5. Yang pertama, untuk mengetahui karakteristik santri di PP Darussalam Bangunsari Ponorogo. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat santri menggunakan fasilitas internet banking pada BSI atau Bank Syariah Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kemudahan terhadap minat santri menggunakan fasilitas internet banking pada Bank Syariah Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh keamanan terhadap minat santri dalam menggunakan fasilitas internet banking pada Bank Syariah Indonesia. Dan yang kelima, untuk mengetahui kualitas pelayanan, kemudahan dan keamanan terhadap minat santri dalam menggunakan fasilitas internet banking pada Bank Syariah Indonesia. Yang keempat yaitu manfaat penelitian. Bagi
penulis, manfaatnya yaitu untuk menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat santri di PP Darussalam Bangunsari Ponorogo menggunakan fasilitas internet banking pada Bank Syariah Indonesia. Sedangkan bagi lab mini Bank Syariah IAIN Ponorogo yaitu menjadi masukan apa saja faktor yang dapat memengaruhi minat santri menggunakan fasilitas internet banking pada Bank Syariah Indonesia. Dan bagi santri, manfaatnya yaitu memiliki tambahan data bagi preferensi mereka dalam memandang dan berperilaku terhadap Bank Syariah. Yang kelima yaitu pembatasan masalah. Masalah dalam penelitian ini akan dibatasi pada pengaruh kualitas pelayanan, kemudahan dan keamanan terhadap minat santri di PP Darussalam Bangunsari Ponorogo menggunakan fasilitas internet banking pada Bank Syariah Indonesia. Yang keenam yaitu sistematika pembahasan. Ada 5 sistematika pembahasan. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab kedua yaitu kajian teori yang terdiri dari persepsi, minat, internet banking, faktor yang mempengaruhi santri di Pondok Pesantren Darussalam menggunakan internet banking dan perbankan syariah. Bab 3 yaitu metode penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik pengecakan keabsahan data, dan teknik analisis data. Bab 4 itu berisi analisa pengaruh kualitas pelayanan, kemudahan dan keamanan terhadap minat santri menggunakan fasilitas internet banking pada Bank Syariah Indonesia. Dan yang kelima itu penutup yang merupakan bab paling akhir dari pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran serta daftar pustaka. Bab 3 yaitu landasan teori. Dalam landasan teori ini ada 4 tema atau subbab. Yang pertama deskripsi teori, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga kerangka pemikiran, dan yang keempat hipotesis. Yang pertama yaitu deskripsi teori. Deskripsi teori ini ada yang pertama persepsi. Persepsi merupakan kajian bidang psikologi yang mengacu pada kajian proses sentral yang memberikan koherensi dan kesatuan input sensori atau proses peripheral. Yang kedua yaitu minat. Minat adalah sebuah kesenangan atau kecenderungan hati kepada suatu perhatian atau keinginan. Selanjutnya yaitu internet banking. Internet banking merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank yang mengikuti perkembangan teknologi dan komunikasi di era modern dengan memanfaatkan internet. Pada internet banking ini layanannya bisa pembayaran, transfer, top up, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu kualitas layanan. Kualitas layanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan menyampaikannya dalam mengimbangi harapan konsumen. Selanjutnya yaitu kemudahan. Faktor kemudahan ini mendorong nasabah untuk menggunakan jasa layanan internet banking. Internet banking ini mempermudah dalam memberikan keleluasaan dalam kegiatan transaksi keuangan, misalnya untuk mengecek informasi saldo tabungan, pembayaran tagihan, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu keamanan. Keamanan ini adalah persepsi nasabah terhadap kemampuan bank untuk melindungi informasi data pribadi dari pengguna yang tidak berhutang. Selanjutnya yaitu santri. Santri adalah orang yang mendalami agama Islam, orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, dan orang yang soleh. Sedangkan pengertian dari bank syariah adalah institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah.
Yang kedua yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka yang pertama yaitu dari Mislah Hayati Nasution dan Sutisna tahun 2015 mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap internet banking. Adapun persamaannya yaitu kemudahan dalam menggunakan fasilitas internet banking. Perbedaannya, faktor yang paling dominan mempengaruhi minat nasabah menggunakan fasilitas internet banking adalah kenyamanan. Adapun hasilnya yaitu yang pertama, kenyamanan berpengaruh positif terhadap minat dalam menggunakan internet banking. Dan yang kedua, kemudahan dan kemanfaatan berpengaruh positif terhadap minat dalam menggunakan internet banking. Kajian pustaka yang kedua yaitu dari Harbes Suraon tahun 2018 tentang pengaruh kualitas layanan internet banking terhadap kepuasan nasabah. Persamaannya yaitu keamanan mempengaruhi kualitas pelayanan internet banking. Adapun perbedaannya yaitu kehandalan, privasi, akses, dan desain website secara stimulan berpengaruh terhadap kepuasan menggunakan internet banking. Adapun hasilnya yang pertama, seluruh variabel bebas yaitu keamanan, kehandalan, privasi, akses, dan desain website mempunyai kontribusi secara bersama sebesar 82,2% terhadap kepuasan nasabah, sedangkan faktor yang lainnya yaitu 17,8%. Selanjutnya yang ketiga yaitu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini minat santri terhadap internet banking itu ada 3. Yang pertama kualitas, yang kedua kemudahan bertransaksi, dan yang ketiga keamanan. Selanjutnya yaitu paradigma penelitian. Dalam paradigma penelitian ini, variabel Y-nya itu internet banking, variabel X1-nya kualitas, variabel X2-nya kemudahan bertransaksi, dan variabel yang ketiga yaitu keamanan. Yang keempat yaitu hipotesis. Hipotesis merupakan suatu pernyataan sementara yang diajukan untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya yaitu ada 4 hipotesis. Yang pertama, pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat santri Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo menggunakan fasilitas internet banking pada Bank Syariah Indonesia. H0-nya yaitu kualitas internet banking tidak berpengaruh terhadap minat santri dalam menggunakan fasilitas internet banking. H-nya kualitas internet banking berpengaruh terhadap minat santri dalam menggunakan fasilitas internet banking pada Bank Syariah Indonesia. Yang kedua yaitu pengaruh kemudahan bertransaksi terhadap minat santri Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo menggunakan fasilitas internet banking pada Bank Syariah Indonesia. H0-nya yaitu kemudahan bertransaksi tidak berpengaruh terhadap minat santri menggunakan fasilitas internet banking. Sedangkan HA-nya kemudahan bertransaksi berpengaruh terhadap minat santri menggunakan fasilitas internet banking pada Bank Syariah Indonesia. Yang ketiga yaitu mengenai pengaruh keamanan bertransaksi terhadap minat santri Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo menggunakan fasilitas internet banking pada Bank Syariah Indonesia. H0-nya keamanan bertransaksi itu tidak berpengaruh terhadap minat santri menggunakan fasilitas internet banking, sedangkan HA-nya keamanan bertransaksi berpengaruh terhadap minat santri menggunakan fasilitas internet banking pada Bank Syariah Indonesia. Dan yang keempat yaitu pengaruh kualitas pelayanan, kemudahan, dan keamanan terhadap minat santri Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo menggunakan fasilitas internet banking pada Bank Syariah Indonesia. H0-nya kualitas internet banking, kemudahan, dan keamanan tidak berpengaruh terhadap minat santri menggunakan internet banking. Sedangkan HA-nya kualitas internet banking, kemudahan, dan keamanan berpengaruh terhadap minat santri dalam menggunakan internet banking pada Bank Syariah Indonesia. Yang keempat itu adalah penelitian. Dalam penelitian ini ada 9 tema atau subbab. Yang pertama rancangan penelitian, yang kedua variabel penelitian dan definisi operasional, yang ketiga lokasi dan periode penelitian, yang keempat populasi dan sampel, yang kelima jenis dan sumber data, yang keenam teknik pengumpulan data, yang
ke-7 instrumen penelitian, yang ke-8 validitas dan reliabilitas instrumen, dan yang ke-9 teknik pengolahan dan analisis data. Yang pertama yaitu rancangan penelitian, adalah proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Metode penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif, di mana kuantitatif ini penelitian yang dilakukan untuk menguji teori. Yang kedua yaitu variabel penelitian dan definisi operasional. Yang pertama variabel penelitian. Variabel penelitian ini ada dua, yaitu variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependen atau variabel terikat. Variabel independennya yaitu ada 3, pelayanan, kemudahan, dan keamanan. Sedangkan variabel dependennya itu adalah minat santri menggunakan fasilitas internet banking pada Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya yaitu mengenai definisi operasional. Ini merupakan tabel dari definisi operasional. Ada variabel, ada subvariabel, dan ada butir soalnya. Yang ketiga yaitu lokasi dan periode penelitian. Lokasi penelitian ini terletak di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo di Jalan Anggrek nomor 21A Bangunsari Ponorogo, RT 3 RW 9. Periode penelitiannya yaitu kurang lebih 1 bulan. Yang keempat yaitu populasi dan sampel. Yang pertama populasi. Populasi yang diambil yaitu semua santri yang ada di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo dengan jumlah 96 santri. 96 santri itu dengan rincian 22 santriwan dan 74 santriwati. Sedangkan sampel yang digunakan yaitu santriwati yang berjumlah 74 santriwati. Yang kelima yaitu jenis dan sumber data. Jenis data ini adalah data primer yang akan diolah dari hasil kuesioner atau angket yang telah diberikan pada responden, yaitu santriwati Pondok Pesantren Darussalam. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner atau angket pada santriwati Pondok Pesantren Darussalam yang berjumlah 74. Yang keenam yaitu teknik pengumpulan data. Ada 4 teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama kuesioner yang berisi daftar pertanyaan yang diajukan kepada santriwati Pondok Pesantren Darussalam. Dan yang kedua ada observasi. Observasi itu berkunjung dan mengamati di pondok. Dan yang ketiga yaitu wawancara atau tanya jawab di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo. Dan yang keempat yaitu dokumentasi yang digunakan untuk mendapatkan data tentang identitas pondok pesantren, misi, visi, tujuan, dan struktur organisasi serta sejarah berdirinya pondoknya. Yang ketujuh yaitu instrumen penelitian. Skala yang digunakan adalah skala Likert. Skala ini terdiri atas jumlah pertanyaan yang semuanya menunjukkan sikap terhadap suatu objek tertentu yang akan diukur. Dan ini akan disediakan sejumlah alternatif berjenjang atau bertingkat. Ini di sampingnya ada tabel, ada 5 jawaban. Bisa sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, ataupun sangat setuju. Yang kedelapan yaitu validitas dan reliabilitas instrumen. Yang pertama uji validitas. Uji validitas ini tujuannya untuk menguji sejauh mana pertanyaan angket itu valid atau tidak valid. Jika R tabelnya lebih dari 0,361 maka dikatakan valid dan sebaliknya. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Tujuannya untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Penelitian ini atau pengukuran ini hanya dilakukan 1 kali saja dan menggunakan kuesioner. Yang kedua yaitu uji normalitas.
uji normalitas ini tujuannya untuk mengetahui apakah residual yang diteliti itu berdistribusi normal atau tidak. Jika nilai signifikan itu lebih dari 0,05, maka berdistribusi normal atau sebaliknya. Sedangkan uji multikolinearitas itu digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel independen dalam regresi. Jika nilai multikolinearitas pada ini dapat dilihat dari nilai tolerans. Jika nilai tolerans kurang dari sama dengan 0,10 atau nilai VIF itu lebih dari sama dengan 0,10. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi ini terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan yang lain. Model ini baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu dalam periode dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya, T-1. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Yang terakhir yaitu uji linearitas. Uji linearitas ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel terikat dengan variabel bebas memiliki hubungan linear atau tidak secara signifikan. Jika nilai signifikan pada linear ini kurang dari 0,05, maka variabel bebas dan variabel terikat terdapat hubungan yang linear. Selanjutnya yaitu teknik pengolahan dan analisis data atau uji hipotesis. Yang pertama, analisis regresi linear berganda. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen yaitu kualitas pelayanan, kemudahan, keamanan, dan satu variabel dependen yaitu minat. Selanjutnya uji T atau uji parsial. Tujuannya untuk mengetahui variabel bebas yang dominan berpengaruh pada variabel terikat. Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen X1, X2, dan X3 terhadap Y. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel atau signifikan kurang dari alfa atau 0,05, maka tolak H0, yang artinya variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Selanjutnya yaitu uji F atau uji simultan. Uji simultan dilakukan untuk mengetahui atau menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel atau signifikan kurang dari alfa, maka tolak H0 sehingga model regresi yang diperoleh layak atau signifikan. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi. Ini digunakan untuk mencari persentase total variasi dalam variabel terikat atau Y yang dijelaskan oleh variabel bebas atau X secara bersama-sama. Semakin besar koefisien determinasi terkoreksi suatu model regresi, maka model yang didapatkan akan semakin baik. Yang kelima yaitu daftar pustaka. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang saya ambil ketika saya melakukan penelitian kuantitatif. Ada dari buku, ada dari e-book, ada dari jurnal, ada dari skripsi, dan juga ada dari web. Nah, sekian presentasi mengenai penelitian kuantitatif saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.